Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengambilan keputusan dan informasi yang relevan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aisyah Imelda Aji Yunatama, NPM 041, Anita S, NPM 054, Fikri Azhari Sa'ban, NPM 049, Intan Nur Aisyah NPM 056 dan Willy Abdul Jabar NPM 067. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang informasi dan proses keputusan. Para manajer biasanya mengikuti sebuah model keputusan untuk memilih satu di antara tindakan yang berbeda. Model keputusan adalah metode formal penentuan keputusan yang seringkali melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Akuntan manajemen bekerja sama dengan para manajer untuk menentukan, menganalisis, dan menyajikan data yang relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep relevansi. Biaya yang relevan adalah biaya masa depan yang diperkirakan, dan pendapatan yang relevan adalah pendapatan masa depan yang diharapkan. Yang berbeda antara alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan. Untuk menjadi biaya yang relevan dan pendapatan yang relevan, maka harus yang pertama terjadi di masa depan, yang artinya setiap keputusan yang berhubungan dengan memilih rangkaian tindakan didasarkan pada hasil di masa depan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, berbeda di antara alternatif tindakan, yang artinya biaya dan pendapatan yang tidak berbeda tidak akan menjadi masalah, oleh karenanya tidak menjadi beban bagi keputusan yang dibuat. Kemudian proses keputusan. Langkah yang pertama yaitu memperoleh informasi, baik informasi biaya historis maupun informasi yang lain. Langkah yang kedua yaitu membuat prediksi tentang biaya yang mendatang. Manajer menggunakan informasi dari langkah yang pertama bersama dengan sebuah perkiraan tentang probabilitas sebagai dasar untuk memprediksikan biaya tenaga kerja manufaktur mendatang. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu memilih alternatif. Manajer membandingkan prediksi manfaat dari alternatif yang berbeda dalam langkah kedua. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan keputusan. Manajer mengimplementasikan keputusan yang dicapai dalam langkah 3 dengan melakukan pengaturan ulang operasi manufaktur. Kemudian yang langkah yang kelima, yaitu mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja setelah keputusan yang diimplementasikan. Dalam langkah 4, memberikan umpan balik yang penting bagi manajer, dan kemudian urutan 5 langkah tersebut kemudian diulang seluruhnya atau sebagian. Kemudian informasi kualitatif dan kuantitatif. Manajer membagi hasil dari alternatif menjadi 2 bagian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Faktor kualitatif adalah hasil yang sulit untuk diukur secara akurat dalam konteks numerik. Contohnya yaitu semangat kerja karyawan. Dan faktor kuantitatif adalah hasil yang diukur dalam konteks numerik. Contohnya yaitu biaya bahan langsung, tenaga kerja manufaktur langsung, dan pemasaran. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Saudari Anita S. Ilustrasi mengenai relevansi memilih tingkat output. Salah satu jenis keputusan yang mempengaruhi tingkat output adalah menerima atau menolak pesanan khusus apabila terdapat kapasitas produksi yang menganggur dan pesanan khusus tersebut tidak memiliki implikasi jangka panjang. Kami menggunakan istilah pesanan khusus hanya satu kali untuk menjelaskan kondisi ini.
Dari biaya variabel atau biaya tetap dalam fungsi bisnis tertentu dari rantai nilai seperti biaya manufaktur atau biaya pemasaran disebut dengan biaya fungsi. Bisnis biaya penuh produk adalah jumlah semua biaya variabel dan tetap dalam semua fungsi bisnis dari rantai nilai R dan D, desain, produksi, pemasaran, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Tensi dalam analisis biaya relevan mewaspadai dua masalah potensial. Dalam analisis biaya relevan ada dua cara, yaitu satu, asumsi umum yang tidak benar seperti semua biaya variabel adalah relevan dan semua biaya tetap adalah tidak relevan. Dua, hanya berfokus pada biaya unit, bukan biaya. Cara terbaik bagi manajer menghindari kedua masalah potensial tersebut adalah dengan tetap berfokus pada satu, pendapatan total dan biaya total dan bukan pendapatan unit dan biaya per unit. Dua, konsep relevan. Manajer harus selalu mensyaratkan agar setiap item yang dikesertai dalam analisis menjadi pendapatan total masa mendatang yang diharapkan dan biaya total masa mendatang yang diharapkan yang berbeda di antara alternatif. Insourcing versus outsourcing dan keputusan membuat versus membeli. Outsourcing dan fasilitas yang menganggur. Outsourcing adalah membeli barang dan jasa dari pemasok luar dan bukan insourcer memproduksi barang yang sama atau menyediakan jasa yang sama di dalam organisasi. Keputusan tentang apakah produsen barang atau jasa akan melakukan insourcer atau outsourcer disebut keputusan membuat atau membeli. Faktor strategis dan kualitatif. Faktor strategis dan kualitatif mempengaruhi keputusan outsourcing. Outsourcing bukannya tanpa risiko ketika ketergantungan sebuah perusahaan pada pemasoknya meningkat. Pemasok dapat meningkatkan harga dan menurunkan kualitas kerja serta kinerja pengiriman. Untuk minimalkan risiko ini, kualitas dan jadwal pengiriman dengan pemasok, keputusan outsourcing tidak diragukan lagi memiliki horizon jangka panjang sehingga biaya dan manfaat keuangan dari outsourcing menjadi kurang pasti. Hampir selalu faktor-faktor strategi dan kualitatif seperti yang dijelaskan di sini menjadi penentu yang penting dari keputusan outsourcing. Menimbang semua faktor ini memerlukan penelitian dan pertimbangan manajemen yang cermat. Biaya, oportunitas, dan outsourcing. Untuk tujuan contoh pengantar, perhitungan dalam bagian 11.6 mengasumsikan bahwa kapasitas yang saat ini digunakan untuk membuat CD player akan tetap menganggur bila Soho membeli suku cadang dari pabrikan luar. Namun, kapasitas yang dilepaskan dapat digunakan untuk tujuan lain yang lebih menguntungkan. Pilihan yang dihadapi oleh manajer Soho ini bukan pada apakah membuat atau membeli, tetapi cara terbaik menggunakan kapasitas produksi yang tersedia. Pada bagian 11.7 panel A meringkaskan pendekatan alternatif total, biaya, dan pendapatan mendatang untuk semua alternatif. Pendekatan biaya oportunitas. Biaya oportunitas atau opportunity cost adalah kontribusi ke laba operasi yang dilewatkan atau ditolak karena tidak menggunakan sumber daya yang terbatas untuk penggunaan alternatif terbaik berikutnya. Pada bagian 11.7 panel B memperlihatkan pendekatan biaya oportunitas untuk menganalisis alternatif yang dihadapi oleh Soho. Saat menggunakan pendekatan biaya oportunitas, manajer Soho harus berfokus pada biaya pembuat atau membeli CD player. Panel A dan B dari bagian 11.7 menjelaskan dua pendekatan yang konsisten untuk membuat keputusan dengan kendala kapasitas. Pendekatan alternatif total dalam panel A meliputi semua biaya dan pendapatan inkremental mendatang. Analisis biaya oportunitas dalam panel B mengambil pendekatan yang berlawanan, yaitu berfokus pada stereo CD player. Selanjutnya ada biaya penyimpanan persediaan. Untuk melihat contoh biaya oportunitas yang lain, perlihatkan data berikut untuk Soho. Contoh ini
mengasumsikan bahwa pembelian stereo CD player akan berlangsung secara teratur sepanjang tahun. Investasi rata-rata dalam persediaan sepanjang tahun adalah biaya persediaan saat sebuah pembelian diterima, ditambah biaya harga pokok persediaan tetap sebelum pembelian berikutnya dikirimkan, atau dalam contoh kami dibagi dua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang irelevansi biaya masa lalu dan keputusan penggantian peralatan. Pada beberapa poin dalam bab ini, ketika membahas konsep relevansi, kita menganggap bahwa biaya masa lalu, historis atau sans, tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Ini karena sebuah keputusan tidak dapat mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Sekarang kita menerapkan konsep ini untuk keputusan tentang penggantian peralatan. Buku ini menekankan ide bahwa nilai buku, biaya awal dikurangi akumulasi penyusutan peralatan yang ada adalah biaya masa lalu yang tidak relevan. Sebagai contoh, Toledo Company sedang mempertimbangkan penggantian sebuah mesin potong baja dengan model yang lebih baru. Mesin yang baru lebih efisien ketimbang mesin yang lama, tetapi memiliki umur manfaat yang lebih pendek. Pendapatan dari suku cadang pesawat terbang sebesar 1,1 juta per tahun tidak akan terpengaruh oleh keputusan penggantian. Berikut adalah data yang disiapkan oleh akuntan manajemen atas mesin lama yang ada dan mesin baru pengganti. Biaya awal pada mesin lama itu sebesar 1 juta dolar dan pada mesin baru itu sebesar 600 ribu dolar. Umur manfaat pada mesin lama itu 5 tahun dan pada mesin baru itu 2 tahun. Umur saat ini 3 tahun pada mesin lama dan 0 tahun pada mesin baru. Umur manfaat yang tersisa itu 2 tahun pada mesin lama dan 2 tahun pula pada mesin baru. Akumulasi penyusutan pada mesin lama itu sebesar 600 ribu dolar dan belum diperoleh dari mesin baru. Nilai buku 400 ribu dolar pada mesin lama dan belum diperoleh pada mesin baru. Nilai pelepasan saat ini atau tunai sebesar 40 ribu dolar dan belum diperoleh pada mesin baru. Nilai pelepasan akhir tunai 2 tahun dari sekarang itu sebesar 0 dolar dari mesin lama dan 0 dolar dari mesin baru. Biaya operasi tahunan, pemeliharaan energi, perbaikan cairan pendingin dan lainnya itu sebesar 800 ribu dolar pada mesin lama dan 460 ribu dolar pada mesin baru. Toledo Corporation menggunakan penyusutan garis lurus. Untuk berfokus pada relevansi, kami mengabaikan nilai waktu dari uang dan pajak pendapatan. Bagan 11 strip 11 menyajikan sebuah perbandingan biaya dari kedua mesin. Perhatikan mengapa keempat item dalam keputusan penggantian peralatan Toledo adalah relevan atau tidak relevan. Yang pertama ada nilai buku mesin lama sebesar 400 ribu dolar. Tidak relevan karena ini adalah biaya masa lalu. Semua biaya masa lalu adalah sia-sia. Tidak ada yang dapat mengubah apa yang telah dikeluarkan atau apa yang telah terjadi. 2. Nilai pelepasan saat ini dari mesin lama sebesar 40 ribu dolar. Itu relevan karena ini adalah sebuah manfaat masa mendatang yang diharapkan hanya akan terjadi bila mesin digunakan. Yang ketiga ada kerugian pelepasan sebesar 360 ribu dolar. Ini adalah perbedaan antara jumlah dalam item 1 dan 2. Hal ini merupakan kombinasi yang tidak berarti yang mengaburkan perbedaan antara nilai buku yang tidak relevan dan nilai sisa yang relevan. Masing-masing harus dipertimbangkan secara terpisah seperti yang dilakukan dalam item 1 dan 2. 4. Mesin baru sebesar 600 ribu dolar. Itu relevan karena ini adalah biaya masa mendatang yang diharapkan hanya akan terjadi bila mesin dibeli. Bagan 11 strip 11 akan menjelaskan keempat pernyataan ini. Kolom 3 dalam bagan 11 strip 11 memperlihatkan bahwa nilai buku mesin lama tidak berbeda di antara alternatif dan dapat diabaikan untuk tujuan pembuatan keputusan. Tidak masalah kapan penentuan waktu penghapusan, apakah jumlah lamsam dibebankan pada tahun berjalan atau beban penyusutan setelah 2 tahun berikutnya. Jumlah totalnya adalah sebesar 400 ribu dolar. Karena ini adalah biaya masa lalu atau biaya historis.
Sebaliknya, biaya mesin sebesar $600.000 adalah relevan karena dapat menghindari dengan memutuskan tidak mengganti. Perhatikan bahwa laba operasi penggantian adalah sebesar $120.000 lebih tinggi untuk kedua tahun. Bagan 11 strip 12 hanya berkonsentrasi pada pos-pos yang relevan. Perhatikan bahwa jawaban yang sama, laba operasi yang lebih tinggi sebagai akibat dari biaya yang lebih rendah sebesar $120.000 dengan mengganti mesin dapat diperoleh walaupun nilai bukunya dihilangkan dari perhitungan. Satu-satunya pos yang relevan adalah biaya operasi kas, nilai pelepasan mesin lama dan biaya mesin baru yang direpresentasikan sebagai penyusutan dalam bagan 11 strip 12. Selanjutnya, keputusan dan evaluasi kinerja. Perhatikan contoh penggantian peralatan dalam urutan 5 langkah berikut. Analisis model keputusan dalam langkah 3 yang disajikan dalam bagan 11 strip 11 dan bagan 11 strip 12 menyatakan penggantian mesin dan bukan mempertahankan mesin. Namun dalam dunia nyata, apakah manajer akan menggantinya? Sebuah faktor penting dalam keputusan penggantian adalah persepsi manajer tentang apakah model keputusan konsisten dengan bagaimana kinerja manajer tersebut dinilai. Tertuang dalam model evaluasi kinerja dalam langkah 5. Dalam perspektif karir mereka sendiri, tidaklah mengejutkan bahwa para manajer cenderung lebih menyukai alternatif yang membuat kinerja mereka terlihat lebih baik. Jika model evaluasi kinerja bertentangan dengan model keputusan, model evaluasi kinerja sering berlaku dalam mempengaruhi keputusan manajer. Sebagai contoh, jika promosi atau bonus manajer di Toledo bergantung pada kinerja laba operasi tahun pertama, mereka menurut akuntan aktual. Godaan manajer untuk tidak melakukan penggantian akan sulit ditolak. Mengapa? Karena model akuntansi aktual untuk mengukur kinerja akan memperlihatkan laba operasi tahun pertama yang lebih tinggi jika mesin lama dipertahankan ketimbang digantikan, seperti yang diperlihatkan tabel berikut. Sekalipun sasaran manajemen puncak mencakup periode 2 tahun konsisten dengan model keputusan, manajer akan berfokus pada hasil tahun pertama jika evaluasinya didasarkan pada ukuran jangka pendek seperti laba operasi tahun pertama. Menyelesaikan konflik antara model keputusan dan model evaluasi kinerja seringkali merupakan masalah yang memusingkan dalam praktek. Menurut teori, menyelesaikan kesulitan terlihat jelas. Rancanglah model yang konsisten. Perhatikan contoh penggantian berikut. Pengaruh penggantian tahun demi tahun terhadap laba operasi dapat dianggarkan untuk horizon perancangan 2 tahun. Manajer akan dievaluasi berdasarkan ekspektasi bahwa tahun pertama akan buruk dan tahun berikutnya jauh lebih baik. Kesulitan praktisnya adalah bahwa sistem akuntansi jarang menelusuri setiap keputusan secara terpisah. Evaluasi kinerja yang berfokus pada pusat pertanggungjawaban selama periode tertentu, bukan pada proyek atau pos individual peralatan selama umur manfaatnya. Jadi, dampak dari banyak keputusan berbeda dikombinasikan dalam sebuah laporan kinerja tunggal. Manajemen puncak melalui sistem pelaporan jarang menyadari alternatif tertentu yang disukai yang tidak dipilih oleh para manajer bawahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.